Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana kembali mengguncang publik. Kali ini, sorotan tertuju pada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan korban erupsi Gunung Ruang tahun 2024. Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 22,7 miliar rupiah. Cynthia ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif selama berjam-jam di kantor Kejati Sulut, Manado. Saat keluar dari gedung pemeriksaan, ia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan langsung digiring menuju mobil tahanan tanpa memberikan banyak komentar kepada awak media. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut, Zain Yusri Munggaran, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Ia juga memastikan bahwa Cynthia akan menjalani penahanan awal selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Malendeng, Manado. Kasus ini bermula dari penyaluran dana bantuan stimulan pasca erupsi Gunung Ruang yang dikucurkan pemerintah pusat melalui BNPB. Total dana bantuan yang dialokasikan mencapai sekitar 35,7 miliar rupiah. Namun dalam proses penyidikan, Kejati Sulut menemukan dugaan penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 22 miliar rupiah. Yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik adalah karena dana yang diduga diselewengkan merupakan bantuan bagi korban bencana alam. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang yang sempat memaksa ribuan warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Dalam pengembangan perkara, Cynthia bukan satu-satunya pihak yang terseret. Sebelumnya, Kejati Sulut telah menetapkan 4 tersangka lain, yakni mantan penjabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekretaris Daerah Deni Kondoj, Kepala BPBD Sitaro Jai Sagune, serta pihak swasta bernama Deni Tondo Lambung. Kejaksaan menduga terdapat pola kerjasama dalam pengelolaan dana bantuan tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Peran Cynthia sendiri menjadi sorotan karena ia merupakan kepala daerah aktif yang masih menjabat saat proses hukum berlangsung. Penyidik disebut mendalami sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam proses pencairan hingga distribusi dana bantuan bencana tersebut. Kasus ini juga memunculkan ironi besar. Bencana alam yang seharusnya menjadi momentum solidaritas dan penyelamatan warga justru berubah menjadi ladang dugaan korupsi. Publik pun mempertanyakan bagaimana dana bantuan untuk korban erupsi bisa diduga diselewengkan dalam jumlah fantastis di tengah penderitaan masyarakat terdampak bencana. Di sisi lain, langkah Kejati Sulut menahan kepala daerah aktif dinilai sebagai sinyal bahwa penegakan hukum mulai menyasar elit pemerintahan daerah tanpa pandang jabatan. Sejumlah aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara bahkan menyebut kasus ini sebagai ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Nama Cynthia Kalangit sendiri sebelumnya dikenal sebagai salah satu kepala daerah perempuan muda di Sulawesi Utara. Namun kini, citra tersebut berubah drastis setelah dirinya terseret dalam pusaran kasus korupsi dana bencana. Kasus ini juga menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat perkara korupsi di Indonesia. Yang membedakan, objek korupsinya kali ini menyangkut dana bantuan korban bencana, sesuatu yang secara moral dianggap sangat sensitif di mata publik. Hingga kini, Kejati Sulut masih terus mengembangkan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang dugaan korupsi miliaran rupiah. Ia juga menjadi cermin tentang rapuhnya integritas dalam pengelolaan dana kemanusiaan di tengah situasi darurat.